من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول أما dan puji syukur telah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmatnya, dari nikmat yang kecil ke nikmat yang besar seperti nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa dan tak akan selalu kita lupakan. Mari kita serahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamat nanti kita tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak perlu berlama lagi, izinkan saya perkenalkan saya untuk menyampaikan sedikit materi yang berkaitan dengan puasa, yaitu hakikat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu untuk berpuasa agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa itu menahan semua hal yang dapat mengotori diri kita. Ibarat kata, puasa itu air dari segala kotoran. Kita dibersihkan mulai dari hari pertama, hari kedua, dan hari seterusnya hingga berhenti. Dalam bulan puasa dibagi 3 fase. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tapi bisa kita menikmati saja. Dalam bulan puasa itu penuh dengan maghfirah, ampunan, rahmat, kasih sayang, dan itu minanar, dijauhkan dari gelar api neraka. Pada bulan Ramadan ini semua setan dibelenggu. Kenapa kejahatan dan kezaliman marak terjadi pada bulan Ramadan? Jawabannya karena satu, karena nafsu, karena iman kita yang belum penuh, belum kuat, belum tinggi, dan belum kokoh. Maka diwajibkan atas kamu untuk memperbaiki iman terlebih sebelum berpuasa. Cara terbaik untuk menguatkan iman sebelum berpuasa dan memperbanyak bergaul orang-orang yang baik dan benar. Ketika seperti dicontohkan oleh Nabi, ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut ketularan bau wanginya. Tapi ketika kita bergaul dengan penjual nasi goreng, kita akan ketularan. Seperti itulah perumpamaan kita bergaul dengan orang baik dan orang jahat. Baik atau tidaknya kita terlihat dari pergaulannya. Jika kita bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan tertular kebaikannya dan kita akan tertular pada syafaatnya. Kita bisa ditolong dalam yaumil qiyamah nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai umatku, bergaulah kalian dengan orang-orang yang benar. Bergaulah kalian dengan orang-orang yang penuh dengan iman. Karena apa? Karena kelak di yaumil qiyamah nanti mereka akan memberikan syafaatnya kepada kalian semua. Rasulullah bersabda demikian kepada sahabat-sahabatnya yang di Darul Arqam ketika pengajian biasa yang berada di puncak Mekah biasa. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangkan hamba-Nya yang sudah diberi akal tetapi tidak pernah mengerti akan dirinya, tidak pernah tahu bahwa siapa dia. Cara meningkatkan iman yang baik antara lain selain berbanyak bergaul dengan orang-orang yang benar adalah salat. Kenapa saya bilang salat? Salat adalah jawaban atas semua perilaku kita. Bahkan al-hayat bin salat
hidup kita sendiri itu salat. Kita diciptakan bahkan untuk salat, bukan untuk yang lain. Allah menciptakan kepada kita untuk salat. Kenapa saya tegaskan salat? Karena ibadah-ibadah lain ditegaskan melalui ayat-ayat yang turun. Tetapi salat ini sendiri Rasulullah SAW langsung dipanggil ke atas oleh Allah, langsung dipanggil menghadap kepada Allah. Bahkan sampai Jibril pun tidak dapat melihat langsung Allah, tidak dapat melihat Allah, tidak dapat melihat cahaya Allah. Segitu seberapa penting salat bagi kita, sangatlah penting. Salat adalah password, jawaban dari semua amal ibadah kita. Jika salat kita baik, insya Allah hidup ini walau banyak masalah akan dilewati dengan bantuan Allah. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya adalah jawaban kita atas segala pertanyaan, atas segala cobaan, atas segala ujian musibah yang menimpa kita. Allah tidak membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan Allah. Ingat, Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita lah yang membutuhkan Allah. Jika kita melalaikan salat, telah menekan hidup kita, telah hancurlah hidup kita. Bayangkan saja, as-salatu imaduddin, faman aqama aqamaddin, faman taraka